Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. DPR RI mengkritisi penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai pengimpor beras 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Menurut DPR, seharusnya Bulog melakukan impor beras tersebut karena Bulog bertugas menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga. Terkait rencana impor beras dari Thailand dan Vietnam, pemerintah menjelaskan dipilihnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti dioplos dan lainnya. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendak nomor 1 tahun 2018 yang mengatur BUMN bisa melakukan impor beras secara langsung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena mengatakan, penunjukan ini menyalahi aturan. Menurut instruksi Presiden atau Inpres nomor 48 tahun 2016, pemerintah memberikan instruksi kepada Bulog untuk melakukan impor beras. Michael meminta kementerian terkait untuk menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh mengedepankan ego sektoral. Supaya dibangun komunikasi lintas sektoral antara Kementerian Perdagangan Pertanian maupun juga Bulog. Hilangkan semua ego sektoral yang ada, terus ciptakan kabinet ini yang harmoni supaya tidak ada produk atau kebijakan itu keluar ke masyarakat menimbulkan hiruk-pikuk yang berlebihan, ya, seperti itu. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengatakan ada kejanggalan dalam penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai pengimpor beras. Hilmi mengatakan seharusnya Bulog sebagai importir karena Bulog yang mengetahui stok beras di Indonesia. Padahal PPI kan tidak punya uang dalam BUMN itu. Kita sering RDP dengan dia, kecukupan modalnya tidak ada. Dan kalau dia ditunjuk sebagai importer beras sebesar 500.000, maka akan dimanfaatkan ini sama broker-broker importer beras. Ini yang Komisi 6 khawatirkan, dan ini nanti akan mengakibatkan harga di tingkat petani akan makin anjlok. Maka petani tidak akan bisa menikmati hasil jeripaya panennya dia dengan baik. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Mengingat belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya manusia bidang pendidikan di seluruh Indonesia. Komisi 10 DPR RI mempertanyakan urgensi pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Menurut Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto, pelaksanaan USBN seharusnya dilakukan di kota-kota besar dan perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Mengingat masih banyak daerah yang belum siap melaksanakannya karena terkendala sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum merata di berbagai wilayah di Indonesia. Joko mengatakan selama ini Kemendikbud tidak pernah memberikan alasan jelas mengenai urgensi USBN ST ini. Sistem ini jangan sampai membebani siswa, apalagi membebani juga orang tua, ya. Sehingga apa? Kalau ini dipaksakan pasti akan terjadi satu kerepotan terhadap siswanya terutama. Saya rasa itu intinya. Jadi dengan Pak Menteri salah satu agendanya akan saya pertanyakan itu, apakah tahun 2018 sudah bisa diperlakukan secara umum atau hanya daerah-daerah, kota-kota yang sudah dianggap bisa untuk melaksanakan program tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Marlinda Irwanti menyesalkan sikap Kemendikbud yang terkesan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan dibuat begitu saja tanpa ada sosialisasi yang maksimal sejak dini. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan lagi seperti kemarin misalnya diminta untuk menggunakan komputer semua laptop UMPK. Ternyata kita cek Komisi 10 ke daerah-daerah tidak semuanya punya peralatan UMPK, hanya di sekolah tertentu. Akhirnya
mereka saling penggunaan waktu untuk ujiannya akhirnya berbeda-beda karena harus menggunakan sekolah yang sudah punya peralatan. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kejadian luar biasa atau KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Ketua DPR RI Bambang Susatyo meminta seluruh pihak terkait berkoordinasi dalam melakukan penanganan terhadap para korban. Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan sarana prasarana kesehatan guna mencegah terjangkitnya wabah penyakit. Ditemui di Gedung Nusantara 3 baru-baru ini, Ketua DPR RI Bambang Susatyo menyampaikan turut berbela-sungkawa atas kejadian wabah campak dan gizi buruk yang menelan banyak korban jiwa, yaitu anak-anak di Papua. Bambang juga menyayangkan sulitnya akses menuju lokasi yang terkena wabah campak dan gizi buruk di Papua yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran bantuan seperti obat-obatan dan tenaga medis. Untuk itu, Bambang berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, terutama dalam pembangunan infrastruktur agar kejadian seperti wabah campak dan gizi buruk di Papua tidak terjadi kembali. Saya dan pimpinan sudah meminta alat kelengkapan dewan yang terkait dengan itu untuk segera merespon apa yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah cepat dan memanggil atau mengundang pemerintah mempertanyakan dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Yosep Umar Hadi juga menyayangkan respon pemerintah yang dinilai lamban dalam menghadapi kejadian wabah campak dan gizi buruk yang terjadi di Papua. Yosep menilai meski saat ini prioritas pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur di Papua, ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terkait dengan permasalahan pembangunan di Papua. Kami mendesak kepada semua pihak, tidak hanya di satu sektor saja, tetapi sektor baik infrastruktur maupun transportasinya maupun juga Kementerian Sosialnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan sebagainya itu bergandengan tangan dan segera memberangkatkanlah tim rescue-nya kepada masyarakat di sana untuk mengatasi gizi buruk ini. Karena apa? Karena memang mereka adalah warga bangsa dan mereka adalah membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Sanika dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.